Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita bahas soal hasil Liga kemarin ya. Ya, sempat beberapa hari tidak di sini. Sekarang kita balik lagi ke sini. Sebenarnya nggak begitu banyak kejutan dari hasil liganya, kecuali mungkin dari La Liga ya, yang semakin seru gitu. Tapi sebelumnya kita ke laga timnas dulu deh. Kemarin timnas ini di ajang Piala AFF ya, kalah 1-0 sama tuan rumah Vietnam. Sebelumnya juga ditahan imbang sama Laos 3-3. Jadi sebenarnya kalau saya bilang nggak ada yang salah sih di timnas ini, karena memang yang lain itu memakai tim senior ya. Ya lawan-lawannya itu timnya tim senior. Kalau di kita ya seperti kita tahu semua gitu. Sintayong memanggil para pemain muda, tepatnya di usia 22 ya. Memang ada beberapa pemain senior seperti Asnawi gitu, yang sudah main di tim senior ya. Asnawi, terus si Arhan, terus Rafael Strike, Ferrari ya. Jadi ya kalau saya bilang ini nggak begitu berimbang gitu. Tapi sebenarnya yang ini keinginan saya ya. Sebenarnya yang udah dipanggil senior itu kayak Marcelino, terus Ferrari, Rafael Strike, terus si Arhan sama Asnawi itu mendingan nggak usah dipanggil lagi gitu untuk tim yang tim usia 22 lah gitu. Mendingan udah mereka fokus aja di tim senior gitu. Usia 22 udah semuanya panggil aja pemain-pemain baru gitu. Jadi mungkin ini kebiasaan aja sih di pertandingan satu kedua itu kelihatan ya nggak kerjasamanya itu sangat nggak ada lah gitu. Tapi di pertandingan ketiga baru ada gitu. Jadi memang ya kalau saya bilang mending mending nggak usah gitu pakai tim yang memang udah ikut di senior. Saya takutnya para pemain U22 itu jadi agak kagok gitu karena mereka ngerasa bermainnya kurang lepas lah gitu karena mereka bermain dengan para pemain dalam tanda kutip senior gitu. Jadi ya memang sebenarnya nggak ada yang salah gitu dari tim ini, dan mungkin sebagian besar juga nggak terlalu kecewa dengan hasil ini karena memang ini bukan prioritas ya liga ini gitu, cuma untuk pengembangan aja gitu. Piala AFF ini atau Piala Suzuki ini gitu bukan prioritas lah. Prioritas kita itu udah di Piala Asia gitu, sama mungkin kita fokus ke ronde ketiga juga gitu. Ya itu dari hasilnya timnasnya, tapi ya kita peluang untuk lolos ke semifinal yang masih terbuka lebar gitu. Kita harus menang aja nanti di pertandingan ketiga melawan Filipina ya. Di pertandingan keempat tepatnya, pertandingan keempat. Oh iya, ya pertandingan keempat. Kita ke hasil Liga Italia dulu deh. Hari ini di Liga Italia itu ada Juventus yang ditahan imbang sama timnya Bang Jai ya. Dan si Bang Jai mencetak gol di pertandingan ini. Ini kelihatan di sini Juventus sangat kesulitan gitu. Sebelumnya juga mereka ditahan imbang ya, sebelumnya juga mereka ditahan imbang sebelum pertandingan ini, dan ya kelihatan di sini Juventus sangat kesulitan, bahkan gol penyama kedudukannya itu lahir dari penalti ya. Si Vlahovic sangat apa namanya? Bisa dibilang stres lah dia di pertandingan ini gitu. Karena dia dijaga terus sama si Jai gitu. Ya mereka mungkin belum layak untuk bersaing di perebutan gelar juara ya gitu, dan para pemainnya masih tergolong belum menyatu lah dengan timnya, meskipun memang trennya cenderung positif gitu. Ya Juventus sekali lagi ditahan imbang 2-2 sama Venezia. Mereka sekarang posisinya ada di posisi ke-6 kalau nggak salah, ya lebih baik lah dari Milan gitu. Terus ada Roma yang lagi-lagi kalah sama tim papan bawah tuh. Roma kalahnya, mereka kalah sama Como ya. Como ini kan ada Kurniawan ya yang ikut mati di sini ya. Dan pemiliknya juga memang orang Indonesia gitu untuk Como ini. Ini Roma benar-benar musim bencana lah kalau sebagian tifosinya bilang musim bencana ini buat Roma karena mereka sekarang ada di papan bawah, bayangin aja gitu. Padahal secara skuad mereka harusnya berada di zona Liga Champions gitu. Karena skuadnya ini cukup bagus. Bahkan mereka sekarang udah 3 kali ganti pelatih gitu. Sama sekarang yang baru itu Ranieri ya. Ya itu Roma. Terus ada Inter sama Lazio belum main ya nanti malam gitu. Terus ada Milan yang ditahan imbang 0-0 sama Genoa. Ini Milan itu peluangnya banyak banget tapi nggak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol karena finishingnya jelek-jelek gitu. Dari si Morata, terus dari si Emerson ada tuh, terus si Tammy Abraham yang ya sebenarnya peluangnya cukup bagus-bagus gitu, cuman karena kualitas pemainnya ya
di bawah, dan si Rangers juga bukan harinya mungkin. Jadi ya Milan tidak bisa mencetak gol, padahal harusnya mereka bisa memenangkan pertandingan ini ya. Karena yang pertama itu mereka merayakan 125 tahun usia klub gitu, tapi mereka nggak bisa memberikan kemenangan untuk fans gitu. Ya itu hasil yang jelek buat Milan, dan udah beberapa pertandingan di Serie A mereka nggak pernah menang, 3 pertandingan kalau nggak salah. Ya saya rasa harus dipikirkan gitu untuk si Fonseca ini, apakah masih layak dipertahankan atau memang sudah saatnya diganti. Ya balikin aja ke manajemennya gitu. Yaitu dari hasil Liga Italia. Oh ya, satu lagi ada Napoli yang menang 1-3 ya. Mereka sekarang kembali ke puncak klasemen karena ya, Atalantanya belum. Oh iya, Atalanta masih di puncak klasemen karena Atalanta berhasil menang 1-0 juga melawan Cagliari gitu. Jadi klasemennya itu Atalanta itu masih di peringkat pertama dengan 37 poin, unggul 2 poin atas Napoli yang berada di posisi kedua dengan 35 poin, sementara Inter di posisi ketiga dengan 31 poin, dan Juventus di posisi ke-6, sementara Milan kelempar ke posisi 8. Mereka hanya mengoleksi 23 poin. Jadi di 5 pertandingan terakhirnya itu Milan cuma menang sekali gitu. Sementara lawan-lawannya calon juara itu Atalanta, mereka menang 5-5-nya gitu. Dan Juventus juga belum meraih kemenangan gitu dari 4 pertandingan terakhirnya. Ya, itu Liga Italia. Dari Liga Italia sekarang kita ke Liga Spanyol. Nah, ini Liga Spanyol juga ada partai yang seru. Itu Atletico menang tipis ya 1-0. Saya nonton pertandingan ini. Itu satu-satu gol dicetak oleh Sorloth. Jadi Atletico ini penampilannya cenderung membaik gitu. Dari pertandingan ke pertandingan, walaupun menangnya cuma 1-0 gitu. Tapi secara tim mereka performanya membaik gitu. Bahkan menurut saya untuk perebutan gelar juara Liga Spanyol ya bakal mengerucut ke 3 tim, Madrid, Atletico sama Barca ya. Yaitu Atletico mereka berhasil mencetak gol 1-0 itu lewat si Sorloth. Golnya cukup keren tuh dari headingan. Terus ada Madrid yang ditahan imbang sama Rayo Vallecano ya, 3-3. Ya Madrid sangat kesulitan di sini. Meskipun ya ada 3 gol yang mereka cetak, tapi mereka juga kebobolan 3 gitu. Ya Ancelotti bilang sih dia memberikan pernyataan bahwa pemain terbaik yang memang harus turun di pertandingan ini gitu. Jadi Ancelotti itu belum menurunkan Endrick lagi gitu. Jadi skuadnya itu pemain senior semua gitu yang diturunin. Jadi ya mereka juga mencetak golnya lewat para pemain senior gitu. Ada 1 gol sih dari si siapa? Si Valverde, Jude Bellingham, dan si Rodrigo ya, itu golnya dicetak ketiga pemain itu gitu. Jadi dia bilang ya meskipun pemainnya usia 40, saya akan menurunkan 11 pemain terbaik gitu. Padahal menurut saya Endrick harusnya bisa diturunkan ya sebagai super sub juga gitu. Karena dia punya kecepatan. Mungkin dari beberapa pertandingan terakhir Endrick membuat keputusan yang seharusnya diumpan gitu, ini malah ditendang gitu. Di pertandingannya keputusan dia itu agak menjengkelkan Ancelotti mungkin, jadi dia nggak diturunin lagi ya. Ya itu dari Madrid. Terus ada Barca yang lagi-lagi kalah sama Leganes. Barca sangat jelek ya di sini. Ya kelihatan sebenarnya lawan itu udah membaca mungkin, karena memang Barca itu permainannya itu garis pertahanannya itu sangat tinggi, jadi si lawan-lawannya mungkin sudah membaca gitu. Jadi ya memang risiko sih itu untuk Barca. Ya mereka kehilangan poin lagi, dan mereka poinnya sekarang sama itu sama Atletico. Mereka sekarang mengumpulkan 38 poin meskipun golnya lebih dari 50 gol kalau nggak salah ya. Iya 50 gol yang mereka cetak gitu Barca. Tapi poinnya 38 sama dengan Atletico yang mereka cuma mengesahkan 31 gol ya. Terus Madrid ada di posisi ketiga dengan 37 poin. Sementara Madrid sama Atletico itu masih unggul 1 pertandingan dari Barca. Ya Barca mungkin pasti kegeser gitu. Either itu sama Madrid ataupun Atletico. Ya itu dari Liga Spanyol. Sekarang kita ke Liga Inggris. Di Liga Inggris ini ada kejutan. Ada City yang lagi-lagi kalah. Gimana ya rasanya? City itu ya lagi terpuruk lah gitu. Mereka kalah 1-2 di Derby Manchester ya. Itu di gol-golnya itu di menit terakhir ya, di menit 87 sama perpanjangan waktu gitu. Saya nonton cuplikannya, saya nggak nonton pertandingannya. Itu yang menjadi aktor di pertandingan ini si Amad Diallo. Dia mainnya keren banget tuh. Pressingnya itu keren. Beberapa pertandingan si Amad ini menentukan kemenangan MU ya. Termasuk pas menang melawan
Leicester kalau nggak salah ya. Itu ada peran Ahmad Diallo ya. Dan itu gol penaltinya si Bruno Fernandes itu dari kerja kerasnya si Ahmad Diallo. Terus golnya dia juga itu cukup bagus tuh. Harusnya bisa di itu ya sama siapa Guardiola. Memang para pemain City itu lagi ngedrop gitu. Pep ini butuh kemenangan sih, bukan permainan cantik tapi mereka butuh kemenangan gitu. Ya ini hal yang bagus untuk MU dan Amorim. Ya kepercayaan diri para pemainnya sangat naik sekarang gitu. Terus ada Chelsea yang menang 2-1 melawan Brentford ya. Nah, Chelsea juga ini kemarin saya bilang ya, permainannya itu cenderung meningkat gitu. Jadi di sini ada yang mencetak golnya itu si gol keren tuh dari headingan si Cucurella ya, sama satu lagi si Nicholas Jackson. Ya, mereka sekarang ada di posisi kedua dan bisa menjadi pesaing buat Liverpool. Karena Liverpool sendiri itu ditahan imbang sama Fulham ya. Sama Fulham, ya saya nonton pertandingan ini, ada kartu merah satu, yang memang layak di kartu merah ya. Si Robertson, dan dua gol dari Fulham itu golnya cukup keren gitu. Dari saya lupa lagi nih siapa yang cetak gol tuh. Andres Pereira dan Rodrigo Muniz ya. Itu Pereira di menit ke-11 dia golnya itu sambil menjatuhkan badan, terus disamain kedudukan di menit ke-47 sama si Cody Gakpo. Kemudian Fulham kembali unggul lagi di menit 76 tapi berhasil disamain kedudukan oleh si Diego Jota ya, Diogo Jota. Ya, ini hasil yang cukup jelek untuk Liverpool karena mereka sekarang cuma selisih 4 poin gitu kalau nggak salah sama Chelsea dari yang tadinya sampai 9 poin gitu. Ya, tapi memang sih menurut saya Liverpool bakal kembali lagi dan ya mereka mungkin satu-satunya kandidat terkuat ya. Mungkin gitu karena ngelihat Arsenal yang seperti itu. Dan Arsenal bermain 0-0 melawan tim papan bawah itu Everton ya. Saya nggak ngerti sama Arteta ini gitu. Bahkan belum unggul dia udah menarik dua pemainnya gitu si Odegaard dan si Declan Rice meskipun bermainnya tidak cukup bagus ya kedua pemain ini. Tapi memang sangat disayangkan sebenarnya masih panjang gitu waktunya. Harusnya Arteta itu nggak mengganti kedua pemain ini ya. Harusnya dia menambahkan penyerang lagi gitu untuk membuat ya kreativitas lagi gitu. Sebenarnya tidak buruk sih Arsenal tidak buruk-buruk amat gitu permainannya gitu mereka. Tapi memang ya Everton bisa menahannya gitulah. Dan ini hasil yang jelek buat Arsenal. Sekarang juga klasemennya itu ada Liverpool di peringkat pertama itu dengan 36 poin. Oh ya, selisihnya cuma 2 poin ternyata sama Chelsea yang ada di peringkat kedua dengan 34 poin dan Arsenal di peringkat ketiga dengan 30 poin. Dan ada Forest di peringkat keempat 28 poin, City di peringkat kelima dengan 27 poin. Dan MU itu ada di peringkat ke 13 dengan 22 poinnya. Ya, tapi Liverpool masih unggul satu pertandingan sih melawan Everton ya. Jadi kalau dia menang lagi mungkin selisihnya cuma 5 poin gitu. Ya itu paling untuk hasil dari liganya. Mungkin kalau Liga Italia tinggal 2 pekan lagi ya kalau salah. Tapi masih ada UCL untuk minggu depannya, masih ada 2 pertandingan lagi UCL itu sama Liga mungkin di akhir Desember dan Liga Inggris nanti menghadapi Boxing Day dan ini partai-partai yang cukup menentukan lah buat tim-tim Inggris. Ya, paling segitu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.